Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Anafidah dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kepribadian. Mungkin dari kalian pernah melihat hasil tes seperti ini? Saya yakin dari kalian pasti banyak yang iseng-iseng melakukan tes online seperti ini di sosmed, Facebook, atau mungkin di website. Misalnya tes MBTI gitu, atau tes kepribadian yang lainnya yang bertebaran di internet. Sebenarnya ini wajar karena banyak orang yang di luar sana yang melakukan tes ini. Saya pribadi juga kadang iseng-iseng melakukan tes ini. Kenapa? Ya karena asik aja gitu. Dan dengan tes ini kita dapat memperjelas siapa diri kita. Mulai dari kekurangan dan kelebihan. Sampai mungkin ke minat, bakat, atau pilihan karir. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa tes kepribadian online itu memang tidak bisa dibilang akurat, atau bahasa psikologi dan bahasa statistiknya tidak terlalu valid dan variabel. Pertanyaannya, dengan tes kepribadian ini, kita pernah penasaran nggak sih? Kok bisa ya tes kepribadian ini bisa mengukur kita? Bahkan sampai memberikan label-label pada diri kita sehingga kita dapat mempercayainya. Emangnya kepribadian itu apa ya? Apa sih yang membentuk kepribadian seseorang? Apakah bisa kepribadian seseorang itu bisa dirubah? Jika kalian penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita simak penjelasan yang satu ini. Kepribadian itu apa sih? Para ilmuwan mendefinisikan kepribadian sebagai pola pikir, perilaku, dan emosi yang membedakan satu individu dengan individu lainnya. Jadi ini yang membuat individu menjadi unik dan persona. Kata kuncinya adalah pola yang bisa membuat kita menjadi persona. Nah, pola-pola ini muncul ketika kita dihadapkan dengan berbagai situasi. Contoh semisal orang yang cenderung berkepribadian cuek. Pola orang yang cuek misalnya bodoh amat. Pola perilaku ini cenderung akan konsisten di berbagai situasi, meskipun mungkin ada beberapa situasi yang tidak memunculkan perilaku yang satu ini. Kepribadian berasal dari mana sih? Apa sih yang membentuk kepribadian? Pada zaman sekarang, para peneliti psikologi mengemukakan bahwa kepribadian berasal dari dua faktor, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Mengapa sih ilmuwan bisa mengemukakan bahwa kepribadian dipengaruhi oleh gen atau diturunkan oleh orang tua? Mengapa mereka bisa tahu? Karena mereka telah melakukan riset kepada orang kembar. Karena pada orang kembar terlihat jelas efek dari gen ke pola-pola perilaku mereka atau kepribadian mereka. Jadi bisa dibuktikan bahwa kepribadian itu berasal dari orang tua ataupun lingkungan sekitar. Tidak hanya gen, lingkungan pun juga memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian kita. Maksudnya lingkungan adalah faktor-faktor eksternal. Apa saja sih faktor eksternal yang membentuk kepribadian kita? Yang pertama, jelas keluarga. Mengapa keluarga? Karena keluarga adalah tempat pertama kita diajarkan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Kedua adalah faktor pertemanan, misalnya saat di sekolahan, di kampus, maupun di tempat kerja. Teman-teman kita itu adalah komponen yang cukup penting dalam menentukan kepribadian kita. Karena kita akan banyak berinteraksi dan melakukan sesuatu dengan mereka. Dan kalau dilihat dari ruang lingkup yang lebih luas, ada banyak faktor lingkungan yang secara tidak langsung membentuk diri kita. Seperti nilai-nilai agama, dari media massa,
dari apa yang dipelajari di bangku persekolahan, bahkan sampai sosial media seperti internet, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya adalah, bisa nggak sih kita merubah kepribadian yang kita punya sekarang? Apakah kepribadian itu akan stuck di situ saja, mulai dari kita muda sampai kita tua nanti, atau bisa berubah kapan saja? Jawabannya adalah iya dan tidak. Kepribadian itu bisa berubah karena adanya faktor eksternal atau yang kita alami semasa kita hidup, pasti akan bertemu dengan pelajaran-pelajaran hidup baru yang bisa mengubah cara kita berpikir, cara kita berperilaku, dan cara kita memandang dunia, yang akhirnya dapat mengubah pola-pola pikir dan kepribadian kita. Dan ini terjadi terus-menerus, apalagi di saat kita mencari jati diri. Intinya, pengalaman hidup kita dapat mempengaruhi perubahan kepribadian kita. Pastinya, kita juga bisa membandingkan diri kita yang dulu dengan diri kita yang sekarang. Dan kita yakin bahwa kemungkinan besar kita akan menemukan perbedaan di antara keduanya. Apa sih yang bisa kita ambil dari penjelasan ini? Karena kepribadian kita masih bisa berubah, pada akhirnya kita bisa menggali siapa diri kita. Kita harus mencoba semua tes kepribadian, mencoba semua pekerjaan, dan mencoba melakukan apapun di dalam hidup kita yang singkat ini. Ketika ada sesuatu hal yang dapat kita ambil dari penjelasan ini, hal itu adalah kita harus mengekspor diri kita karena kepribadian akan berubah-ubah. Maka kita bisa mengekspor sisi baru diri kita selama kita terus mencoba. Jadi, cobalah sesuatu karena kepribadian kita pasti akan selalu berubah seiring dengan faktor eksternal yang datang kepada diri kita. Sekian dari saya tentang kepribadian seseorang. Saya harap video ini dapat membuka perspektif kita dan membuat kita berkembang dengan lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.